Oke, selamat pagi guys. Jadi hari ini kita akan belajar tentang matematika, suatu hal yang sangat mendasar untuk kelas 1 SMA kalau nggak salah. Ini materinya lumayan menarik, yaitu tentang sistem persamaan linear. Jadi adapun yang akan saya bahas yaitu hanya untuk sistem persamaan dua variabel atau SPDV, kemudian sistem persamaan tiga variabel atau SPTV. Nah, kita akan bahas satu persatu yang dimaksud dengan sistem persamaan dua variabel itu seperti apa, kemudian sistem persamaan tiga variabel itu seperti apa. Nah, untuk sistem persamaan dua variabel, sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan linear yang memiliki masing-masing dua variabel berbeda, di mana variabel tersebut akan ditentukan nilainya sehingga memenuhi persamaan yang nantinya akan diberikan. Contohnya, x tambah y sama dengan 1. Itu kan ada dua variabel yang berbeda, x dan y. Nah, nanti akan ditentukan nilai si x berapa, kemudian nilai y berapa, sehingga memenuhi syarat ketika dioperasikan x tambah y maka hasilnya 1. Nah, itu adalah dua variabel yang akan dicari value-nya. Nah, sebelumnya kalian udah tahu ini belum? Udah tahu variabel, apa itu koefisien, apa itu konstanta. Nah, kalau kalian belum tahu, saya akan jelaskannya. Yang pertama itu adalah variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah suatu nilai pengganti, nilai peubah, ataupun pemisal. Maksudnya gimana sih gitu? Nah, saya buat contoh ya. Misalkan Opir memiliki 5 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Nah, 5 ekor kambing, kalau kambing itu diibaratkan menjadi A, maka dapat dituliskan bahwa 5A gitu. Jadi Opir Opir memiliki 5A. Kalau dibilang 5A berarti 5 ekor kambing. Jadi pengganti daripada kambing itu biasanya dibuat menjadi simbol ataupun huruf 5A gitu. Opir memiliki 5 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Sapi itu diganti jadi B, jadi 3B. Jadi bisa diibaratkan Opir memiliki 5A dan 3B gitu. Artinya Opir memiliki 5 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Jadi itu adalah sebuah nilai pengganti atau pemisal gitu. Nah, koefisien itu adalah menunjukkan berapa banyak entity yang dimiliki oleh si variabel. Nah, contohnya apa? 5 ekor sapi. 5 ekor kambing. Tadi kita ibaratkan menjadi 5A. Nah, sekarang 5-nya itu yang disebut dengan koefisien. Jadi jumlah daripada si variabel. Nah, kemudian 3 ekor sapi berarti 3B. Jadi 3-nya di situ itu adalah koefisien. Nah, bagaimana dengan konstanta? Konstanta adalah suatu nilai tetap yang tidak berubah-ubah. Tidak ada hal lain yang dapat mempengaruhi dia, termasuk variabel ataupun koefisien. Dia tidak dipengaruhi oleh hal-hal itu. Jadi dia adalah sebuah nilai yang tetap gitu. Jadi bentuk umum daripada persamaan linear untuk dua variabel sebenarnya adalah AX tambah B Y sama dengan C, di mana A di situ adalah koefisien, B di situ adalah koefisien, kemudian X dan Y di situ adalah variabel, kemudian C di situ adalah konstanta. Nah, tidak jauh berbeda dengan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk sistem persamaan linear tiga variabel itu adalah sistem persamaan linear yang memiliki masing-masing tiga variabel, di mana variabel tersebut akan ditentukan sehingga memenuhi syarat yang akan diberikan. Itu sebenarnya tidak jauh berbeda sih, perbedaannya hanya beda jumlah variabel. Nah, kalau tadi sistem persamaan dua variabel itu terjadi dua variabel, contohnya x tambah y sama dengan 1. Nah, di sini variabelnya ada 3, yaitu x tambah y tambah z sama dengan 1 contohnya. Nah, kita akan mencari value dari masing-masing variabel sehingga memenuhi syarat x tambah y tambah z sama dengan 1. Berapa kira-kira nilai dari si x, berapa nilai dari si y, berapa nilai si z untuk menghasilkan penjumlahannya mendapatkan hasil 1. Cara ataupun metode-metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini. Sebenarnya apa aja sih yang bisa digunakan untuk menyelesaikannya? Yang pertama itu adalah metode grafik, kemudian yang kedua itu metode eliminasi, kemudian yang ketiga itu metode substitusi, keempat itu adalah metode eliminasi dan substitusi. Nah, nanti akan saya berikan satu contoh soal, kemudian silahkan kalian mengerjakannya dengan metode grafik terlebih dahulu. Tapi kita harus mengetahui definisi daripada metode grafik itu sebenarnya apa gitu ya. Metode grafik adalah menentukan titik potong antara dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel tersebut. Apabila diperoleh persamaan dua garis tersebut saling sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Sedangkan jika garisnya saling terhimpit,
maka jumlah himpunan penyelesaiannya tak terhingga. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode grafik adalah sebagai berikut. Jadi langkah yang pertama adalah gambarkan grafik garis AX tambah BY sama dengan P dan CX tambah DY sama dengan Q pada sebuah sistem koordinasi Cartesius, sehingga pada langkah ini kita harus menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya, yaitu titik potong sumbu X saat Y sama dengan 0 dan titik potong sumbu Y saat X sama dengan 0. Lalu kemudian hubungan kedua titik potong tersebut hubungkan sehingga diperoleh garis persamaan. Nah, langkah yang kedua, tentukan koordinat titik potong kedua garis AX tambah BY sama dengan P dan CX tambah DY sama dengan Q jika ada. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan himpunan penyelesaiannya. Contoh soalnya akan saya kasih. Ya, sebenarnya jawabannya sangat sederhana ya. Kita tinggal menggambarkan grafik sesuai dengan titik koordinat yang dikasih. Contohnya itu minus 8,0. Minus 8 itu adalah X-nya, berarti ke kiri ya. Kemudian 0 itu adalah di titik pusatnya. Kemudian 0,6 berarti X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 6. Nah, 0 itu di titik koordinatnya, titik pusatnya, sementara 6 itu adalah bernilai positif, dia berarti ke arah vertikal. Kemudian untuk yang minus 2,0 berarti X-nya adalah minus 2 dan Y-nya adalah 0. Begitu juga dengan 0,-3. 0 itu adalah titik pusat, kemudian minus 3 adalah Y, berarti dia adalah ke bawah karena value-nya negatif. Nah, silahkan tarik garis di antara kedua koordinat tersebut, maka akan ditemukan titik penghubung antara kedua garis tersebut. Maka dapat ini jawabannya agak karena nggak ada kotak-kotak, jadi mungkin bisa dituliskan di buku kuadrat gitu, jadi lebih gampang untuk cari titik-titiknya, atau bisa dengan penggaris, maka akan ditemukan titik temunya di mana. Berarti dari sini dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X-nya minus 4 dan Y-nya adalah 3. Ini merupakan salah satu soal dari The Big Dash ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan atau Bang kasih dong contoh soal yang menantang gitu, boleh. Atau Bang kasih contoh SNMPTN dong, ya contoh soalnya dan solusinya, boleh. Silahkan ditanyakan nanti di link ini ya. Siap. Demikian tutorial kita hari ini. Selamat siang.